Bapa di surga, kiranya Tuhan kembali menyentuh hati kami, seperti pujian yang kami panjatkan. Kami menyadari bahwa kami seringkali tidak setia. Kami seringkali menjadi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu mengundang kami untuk kembali. Kasih-Mu sajalah yang membawa kami untuk bisa kembali datang bersujud di hadapan-Mu, dan di dalam hadirat-Mu itulah kami menemukan bahwa mengikut Tuhan adalah sesuatu yang terbaik yang bisa kami miliki. Dunia menawarkan banyak hal Tuhan, tetapi ketika kami sungguh-sungguh mau melihat apa yang Tuhan Yesus tawarkan, situ kami akan sadar bahwa yang Yesus tawarkan adalah sesuatu yang terindah yang bisa kami miliki dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan agar kami sungguh-sungguh punya iman yang teguh, yang setia kepada Tuhan, dan kiranya firman hari ini kembali mengingatkan, menguatkan setiap kami. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami, kiranya Roh Kudus memberikan firman-Mu untuk bisa tertanam dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita melanjutkan pembahasan kita dari Wahyu pasal 2. Mari kita bersama membuka Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Kita membaca dulu bagian ini, setelah itu kita akan melihat sedikit demi sedikit apa yang bisa direnungkan dari surat kepada jemaat di Pergamus. Mari kita membaca bergantian Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Yang laki-laki boleh membaca bersama saya ayat yang genap, yang perempuan boleh membaca ayat yang ganjil. Kita bergantian bersama-sama. Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman dari Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku. Engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. 15 perempuan. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Bersama-sama 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu, ketika kita merenungkan bagian ini seperti yang sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, kitab Wahyu ini penuh dengan simbol-simbol. Saya pernah mengajar anak kelas sekolah minggu di cabang GRI yang lain, dan kemudian mengajar anak-anak kelas 5 dan 6, kelas besar gitu ya. Di dalam pembahasan kurikulum mereka ada satu masa di mana dalam 2 tahun mereka diajarkan seluruh kitab suci. Ada sampai satu buku itu isinya berbicara tentang surat-surat umum dari Ibrani sampai Wahyu. Di situ introduction dari bukunya langsung mengatakan surat-surat umum ini mengandung banyak simbol. Dan begitu masuk ke dalam kitab Wahyu, kita bayangkan anak-anak diajarkan kitab Wahyu di dalam 1 kali pertemuan sekolah minggu gitu ya. Bapak Ibu mungkin sekarang kita baca kitab Wahyu aja 1 kali baca langsung sampai habis gak akan paham ini apa artinya gitu ya. Kita perlu berulang-ulang terus merenungkan sedikit demi sedikit. Tapi dari anak-anak mereka sudah diajarkan sedikit demi sedikit, diberikan sedikit gambaran. Ada kitab Wahyu loh. Kitab Wahyu ini gambaran tentang apa? Nanti ada banyak simbol dijelaskan, tapi kemudian langsung disederhanakan sedemikian rupa supaya anak-anak bisa pulang dengan membawa pesan utamanya. Pesan utamanya di dalam pembahasan sekolah minggu itu langsung menyatakan Yesus telah menang. Udah, sesimpel itu. Kita memberikan pengajaran yang paling begitu
kompleks di kitab Wahyu, tapi kita rangkumkan untuk anak-anak yang masih kecil itu mengatakan Yesus telah menang, lalu disampaikan implikasinya. Nah, tapi sekarang tentu saya tidak akan bilang Yesus telah menang, mari kita selesai tutup dalam doa gitu ya. Kita akan bahas sedikit demi sedikit lebih detail. Tetapi di dalam gambaran kitab Wahyu akan banyak simbol, dan di situ kita melihat salah satu simbol yang akan kita bahas dalam beberapa pertemuan ini adalah simbol tentang surat kepada 7 jemaat. 7 jemaat. 7 adalah simbol kelengkapan, totalitas, kesempurnaan. Jadi waktu surat ini diberikan kepada 7 jemaat di Asia Kecil pada akhir abad pertama. Udah 20 abad yang lalu. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab yang fisik gitu ya, masih ada peta dunia perjanjian baru gitu. Mungkin sekarang Bapak Ibu lebih banyak pakai gadget. Untungnya gadget kita sudah terhubung dengan internet, jadi silakan cari sendiri di Google. Dunia perjanjian baru gitu misalnya kalau Bapak Ibu lihat. Di sini nanti Bapak Ibu akan melihat daerah tengah-tengah sini, Yerusalem ada di bagian bawah kanan. Ini kan peta dunia gitu ya. Yerusalem di bawah kanan, daerah timur tengah sini, daerah Turki sekarang. Kalau kita lihat bagian atasnya. Ini di daerah Turki inilah kemudian kita akan melihat kota-kota yang ada di Wahyu pasal 2 dan 3. Ada Efesus, nanti kemudian Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat daerah Turki kalau mau melihat di peta dunia sekarang. Tapi tentu nama-namanya sudah banyak berubah. Di dalam zaman abad pertama waktu itu, 7 gereja ini adalah 7 gereja yang memang ada lokasi sejarahnya. Sampai hari ini ada yang kotanya masih ada, seperti pembahasan sebelumnya, surat kepada jemaat di Smyrna. Smyrna itu sekarang kotanya Izmir namanya. Masih ada kata mirnya, itu sebuah kemiripan gitu ya. Nah itu juga ada cerita sejarahnya, tetapi gereja-gereja yang lain, gereja di Efesus sekarang sudah jadi reruntuhan. Banyak gereja-gereja tempat lain, kotanya bahkan mungkin sudah berubah sedemikian besar. Tapi hari ini kita mau melihat satu kota yang lain yang bernama Pergamus. Di sini di peta kita, kalau lihat lokasinya nanti dari Efesus, Smyrna, Pergamus, nanti masuk ke Tiatira, Sardis, Laodikia, Philadelphia, itu membentuk sebuah seperti lingkaran gitu ya. Jadi memang ini ada bukan tanpa tujuan, tiba-tiba acak lokasinya, Rasul Yohanes diberikan perintah, berikan surat kepada siapa? Kepada 7 gereja. Yang mana aja? Udah random aja acak. Enggak seperti itu. Tetapi di sini gambarannya 7 gereja ini adalah 7 gereja yang lokasinya ada dan membentuk seperti lingkaran di daerah Asia Kecil. Nah, tetapi poinnya apa? Kita masuk ke dalam sebuah pengantar, kembali sekali lagi ya. Pengantarnya adalah 7 adalah simbol kesempurnaan, simbol totalitas. Maka ketika surat Wahyu mencatat surat kepada 7 gereja, ini mau memberikan sebuah pesan. Bahwa pesan ini adalah pesan yang juga akan bersuara secara total kepada seluruh jemaat, seluruh gereja di sepanjang abad dan tempat. Bukan hanya berbicara untuk gereja di abad pertama saja. Tetapi ini adalah pergumulan yang akan terus berulang. Pergumulan yang akan terus dihadapi lagi dari zaman ke zaman oleh gereja Tuhan. Dan sampai hari ini kita masih tetap menghadapi banyak tantangan yang sama dengan gereja yang sudah pernah berdiri 2000 tahun yang lalu. Maka hari ini kita merenungkan surat kepada jemaat di Pergamus sebagai sebuah pesan juga bagi jemaat di abad 21 ini dan secara khusus bagi setiap kita di GRI Malang. Mari kita kembali melihat perenungan yang pertama di dalam bagian ini. Ayat 12 dicatat, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Di sini gambarannya adalah Yesus menyatakan diri, selalu kepada setiap surat Yesus menyatakan diri dengan cara yang berbeda-beda gitu ya. Cara yang berbeda-beda. Di dalam surat yang di kota yang pertama kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus di Wahyu pasal 2 ayat 1, Yesus menyatakan diri sebagai apa? Oh, Yesus menyatakan diri sebagai pemegang 7 bintang. Bapak Ibu bisa nanti lihat lagi rekamannya kalau penasaran dengan pembahasan Efesus. Memegang 7 bintang.
Kemudian nanti jemaat di Smyrna dengan pergumulannya sendiri, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai apa? Oh, akulah yang awal dan yang akhir. Nanti sekarang kita lihat jemaat di Pergamus dengan berbagai tantangan, pergumulan jemaat, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai akulah yang membawa pedang bermata dua. Semua akan ada gambarannya. Nanti jemaat di Tiatira, Yesusnya datang dengan mata bagaikan nyala api. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi semuanya mau menunjukkan apa? Identitas Yesus berbeda-beda. Supaya apa? Supaya menunjukkan bahwa Yesus cukup besar untuk bisa mengatasi seluruh persoalan jemaat yang dihadapi di setiap zaman. Semua gereja punya tantangan. Semua gereja punya kesulitan. Tapi Yesus akan selalu cukup untuk menjadi jawaban dari pergumulan gereja. Ini sebagai pengantar bagi Bapak Ibu yang belum ikut seri sebelumnya. Kita sudah bahas beberapa bagian ini. Setiap gereja punya pergumulan, tetapi Yesus akan selalu punya solusi bagi setiap pergumulan gereja. Karena itu dia nyatakan diri dengan cara yang berbeda-beda. Hari ini Yesus seperti apa yang menyatakan diri kepada jemaat di GRI Malang. Setiap kita punya pergumulan berbeda-beda. Bahkan di dalam satu gereja pun pergumulan kita beda-beda. Tapi Yesus adalah Yesus yang sama, tetapi dia bisa menyatakan diri, memberikan solusi, dan Yesus cukup besar untuk memberikan jawaban bagi setiap pergumulan kita. Inilah perenungan pengantar untuk kita masuk ke dalam sebuah pembahasan lebih lanjut tentang jemaat di Pergamus. Maka kita akan melihat jemaat di Pergamus ini adalah jemaat yang seperti apa. Kita akan bahas perenungan hari ini ke dalam 3 bagian. Yang pertama kita mau lihat dulu tantangan apa yang dihadapi gereja, kemudian kita melihat apa yang perlu gereja lakukan, dan yang ketiga nanti kita mau melihat apa yang dijanjikan bagi gereja Tuhan. 3 hal ya yang kita akan renungkan. Tantangannya dulu, lalu apa yang harus dilakukan, dan apa janji Tuhan. Kita masuk kepada yang pertama. Kita melihat tantangan apa yang dihadapi oleh jemaat di Pergamus. Mereka menghadapi tantangan yang berkaitan dengan kompromi identitas. Kompromi identitas. Bapak Ibu, surat kepada jemaat di Pergamus diawali dengan pernyataan bahwa Tuhan Yesus dikatakan di sini tahu di mana engkau diam. Ayat 13 mengatakan, ayat 13 mengatakan engkau diam yaitu di sana di tempat tahta iblis. Disebut sebagai tahta iblis. Kenapa kota ini disebut sebagai tahta iblis? Secara arkeologis, Pergamus ini dikenal sebagai kota yang pernah menjadi altar Zeus. Lokasi tempat altar Zeus, dewa petir itu dewa tertinggi dalam mitologi Yunani gitu ya. Dia didirikan altarnya di kota Pergamus. Dan di sisi lain ada juga yang mengatakan Pergamus ini juga pernah jadi pusat penyembahan dari seorang dewa yang disembah bernama Dewa Asklepius. Itu adalah dewa penyembuh yang digambarkan dengan lambang ular gitu ya. Jadi ada yang bilang dulu pernah altar Zeus didirikan di Pergamus. Tapi kemudian pernah juga di sisi lain dewa Asklepius ini, dewa kesembuhan ini lambangnya ular gitu ya, didirikan di situ sebagai pusat penyembahan kepada dewa itu. Nah, di masa kekuasaan Romawi, kota ini bahkan juga jadi dipakai untuk tempat penyembahan kaisar. Jadi ini kota yang terus berganti. Masyarakatnya pernah sembah dewa Zeus sebagai pusat di kota itu. Pernah dijadikan pusat penyembahan dewa kesembuhan, pemulihan dan lain sebagainya. Dan di sisi lain pernah juga dijadikan tempat atau pusat penyembahan kaisar Romawi. Ini adalah kota yang sangat spiritual dalam tanda kutip. Tempat di mana dewa-dewa duniawi disembah dari waktu ke waktu. Maka sepanjang sejarahnya kota ini dipenuhi dengan berbagai bentuk penyembahan berhala. Baik kepada dewa Yunani, kepada kaisar Romawi. Karena itu nggak mengherankan kota ini sekarang digambarkan di sini secara ekstrim langsung ini namanya kota tempat tahta iblis. Kota ini adalah tahta iblis yang menggambarkan ada sebuah kekuatan spiritual jahat yang berkuasa melalui penyembahan palsu yang mendominasi kehidupan masyarakat Pergamus. Bapak Ibu kalau melihat itu ya film-film mitologi atau ya banyak cerita-cerita
tentang dunia kuno gitu ya. Banyak dari gambaran mereka, selalu gambarannya saya pernah nonton beberapa film atau bahkan kalau saya baca komik gitu ya. Banyak penyembahan-penyembahan kepada dewa-dewa gitu. Gambarannya seperti ini. Dewa itu akan makin lama makin kuat kalau penganutnya makin banyak gitu. Pernah ya Bapak Ibu mungkin pernah nonton film-film seperti itu. Mitologi Yunani banyak pakai konsep seperti ini. Dewanya akan makin kuat kalau penyembahnya atau penganut dewa ini makin banyak, makin rajin beribadah dan lain sebagainya. Makin militan, maka dewanya makin kuat. Nanti ada dewa-dewa tertentu yang makin gak populer, ditinggalkan, akhirnya dewanya makin lemah. Nanti dewanya sendiri punya kasta, punya hierarki di surganya mereka gitu ya. Di Olympus mereka gitu. Nah ini gambaran yang kemudian jadi dipakai di sini. Ini tahta iblis. Kenapa? Karena pernah menjadi sebuah tempat di mana masyarakatnya dari waktu ke waktu bergantian menyembah dewa, kaisar, dewa lagi, kaisar lain lagi. Semua dipakai dan berarti ada sebuah kekuatan yang ditransfer kepada dewa itu makin kuat, makin dikagumi dan makin besar. Inilah kota Pergamus, tahta iblis. Dan di situ kita melihat gereja yang ada di kota Pergamus ini dikatakan seperti apa oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan ayat 13. Ayat 13, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Tapi perhatikan, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Di tempat di mana ini keadaan paling hostile, keadaan paling berat bagi gereja, keadaan paling sulit untuk gereja harusnya hadapi karena semua masyarakatnya dalam tanda kutip menyembah kepada tahta iblis ini, menyembah kepada berbagai ajaran palsu, ajaran yang dunia tawarkan. Tetapi gereja Pergamus dipuji oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dikatakan engkau tidak menyangkal imanmu dan engkau setia seperti pada zaman Antipas, saksiku yang dibunuh di hadapan kamu. Ada sebuah gambaran kesetiaan yang Tuhan puji dari jemaat Pergamus. Karena di dalam keadaan seperti itu bertahan saja sulit. Tapi Tuhan puji mereka karena mereka tidak menyangkal imannya. Tapi menariknya kemudian kita masuk ke dalam cerita lebih lanjut. Loh, kalau udah bagus terus apa yang mau disampaikan gitu ya. Kita kan selalu menantikan apa ini masalahnya, kita cari-cari terus apa yang kemudian akan disampaikan. Tapi di sini kemudian ayat 14 langsung kontras ceritanya berbalik. Tapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak dan seterusnya. Maka di sini kita melihat di tengah tekanan keadaan tersebut, kita melihat bagaimana mereka setia. Ada martir yang dikenal, Antipas gitu ya, disebut sebagai saksiku yang setia. Kita nggak tahu ini Antipas ini siapa, nggak banyak catatan lebih lanjut. Tapi para ahli berusaha mencari tahu identitasnya. Tapi nama Antipas ini orang percaya mereka ikut jejak Kristus yang disalibkan. Pokoknya nggak ada banyak cerita-cerita paralelnya, tapi kemudian orang langsung mengaitkan cuma di bagian ini dikatakan Antipas ini orang yang setia sampai mati mengikut jejak daripada Kristus. Karena kemudian tahta iblis ini akan berkaitan dengan bagaimana darah Antipas tertumpah seperti darah Kristus juga pernah tertumpah. Nah ini jadi gambaran martir sekarang muncul di dalam bagian ini. Tapi kemudian Tuhan Yesus menyampaikan teguran kepada mereka. Dia tegur karena ada orang-orang di antara mereka yang mengikut ajaran Bileam. Bapak Ibu ingat cerita Bileam? Beberapa mungkin masih ada yang pernah baca bagian ini. Tapi mungkin sebagian dari kita juga tidak terlalu familiar dengan cerita tentang Balak dan Bileam gitu ya. Maka saya ajak kita nanti akan membaca Bilangan pasal 25. Tapi sebelumnya saya sedikit ceritakan saja secara singkat. Kisah Bileam ini ada dicatat di dalam Bilangan pasal 22 sampai 24. Dalam gambaran itu Israel waktu itu sedang menghadapi tantangan musuh-musuh yang berusaha memerangi mereka. Jadi Israel sudah jadi bangsa yang besar. Singkat cerita bangsa sekitar Israel, bangsa Moab takut pada Israel gitu ya.
Akhirnya seorang bernama Balak bin Zipor, itu raja Moab, mulai cari cara. Ini gimana ini? Israel ini bangsa yang makin lama makin besar, makin kuat, makin gak terkendali. Oh gimana caranya? Gini aja, dia pikir, dia bilang pada tua-tua kerajaan Moab, oke sekarang kita kutukin ini Israel. Kutukinnya gimana? Oke cari dukun, atau dalam tanda kutip dukun gitu ya, atau disebutnya zaman dulu pelihat atau penenung. Pelihat yang bernama Bileam. Orang-orang zaman itu tahu ini Bileam ini dalam tanda kutip dukun paling populer pada waktu itu gitu ya. Ini orang yang punya begitu besar kuasanya, kalau dia kutukin sebuah bangsa, orang-orang percaya ini bangsa itu pasti akan hancur. Akhirnya Balak cari Bileam dengan berbagai negosiasi, tapi Bileam awalnya tidak mau pergi. Sampai satu kali akhirnya dia memutuskan, oke pergi bantuin Balak. Tapi di tengah perjalanan dia naik keledai. Bapak Ibu nanti bisa baca di Bilangan 22 ayat 22. Bileam kemudian berjalan dengan keledainya. Kemudian tiba-tiba waktu keledainya lagi jalan, jadi gambaran yang unik gitu ya. Lucu sekali cerita ini. Karena tiba-tiba di dalam jalan itu tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri di depan dia. Tapi Bileam seorang pelihat, dalam tanda kutip dukun atau pelihat, dia nggak bisa lihat malaikat Tuhan yang ada di depannya. Tapi keledainya melihat malaikat itu. Akhirnya keledainya begitu lagi jalan, Bileam di atas keledainya panik. Akhirnya keledainya di ayat 22 dikatakan, ayat 23, keledainya ini melihat malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya. Akhirnya keledainya menyimpang dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam pukul keledai itu, lalu dibalikan ke jalan. Ini pertama kali. Jadi keledainya bisa lihat, Bileam tidak. Keledainya langsung pindah cari jalan lain. Bileam pukul keledainya, balik lagi ke jalan. Jalan lagi, nanti kemudian ayat berikutnya cerita lagi. Oke, malaikat Tuhannya sekarang berdiri lagi di jalan yang lebih sempit. Di antara kebun anggur, ayat 24. Bilangan 22 ayat 25 mengatakan keledainya sekali lagi, keledainya lihat malaikat. Bileam si pelihat itu tidak bisa lihat. Akhirnya Bileam kemudian keledainya ini pergi lagi, langsung kabur lagi, gak mau menghadap malaikat. Akhirnya mepet ke tembok, kaki Bileam terjepit, dipukul lagi keledainya. Ini kedua kali, sampai ketiga kali dikatakan di ayat 26. Kembali lagi ada malaikat lagi, tapi sekarang jalannya sempit, tidak ada jalan untuk ke kanan ke kiri. Akhirnya ketika malaikat Tuhan itu ada di depan si keledainya tiarap. Keledainya gak mau jalan lagi. Ini lucu kan, kita baca cerita ini ya. Bisa-bisanya ada cerita seperti ini di cerita Bilangan gitu ya. Akhirnya keledainya tiarap, kemudian gak mau jalan. Kemudian Bileam langsung memukul lagi, marah. Dan di situ Tuhan buka mulut keledainya. Sekarang keledainya bisa maki-maki gitu ya. Bisa bicara kepada Bileam. Kemudian keledainya berkata, apa yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali gitu ya. Kita bisa bayangkan keledai yang dipukul 3 kali ini marah sekarang sama Bileam. Kemudian di sini dikatakan ayat 31, kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Akhirnya Bileam melihat malaikat Tuhan dengan pedang sudah berdiri di depan jalan. Akhirnya Bileam sujud dan tidak jadi untuk mengutuki bangsa Israel karena dia melihat malaikat Tuhan menentang jalannya sampai 3 kali. Dia diselamatkan oleh keledainya sendiri. Singkat cerita, Bileam akhirnya nggak jadi mengutuki Israel. Akhirnya Bileam malah memberikan berkat kepada Israel. Balak yang nyuruh dia, yang udah bayar dia, akhirnya marah sekali. Akhirnya mereka pergi dan disitulah cerita Balak dan Bileam kemudian berakhir di pasal 24. Akhirnya Bileam pulang, Balak juga pergi. Tapi kemudian Bileam kemudian nggak jadi mengutuki Israel. Tapi kita lihat sekarang, mari kita buka Bilangan 25 ayat 1 dan 2. Kita sudah lihat ceritanya gitu ya, Balak dan Bileam dengan berbagai drama di antara 3 pasal itu, akhirnya nggak jadi dikutuk tapi diberkati. Karena ketika Bileam akhirnya mau mengutuk, Tuhan menampakkan diri dan tahu nggak bisa. Bangsa yang diberkati Tuhan tidak bisa dikutuk oleh Bileam. Tapi sekarang kita lihat pasal 25 bicara tentang apa. Mari kita baca ayat 1 dan 2 bersama-sama, 1, 2, 3.
Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Nanti gambaran ini kemudian berujung pada pasal 25 ayat 9. Tuhan memberikan tulah kepada mereka dan orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang. 24.000 orang mati. Kita melihat ketika Tuhan Yesus di kitab Wahyu menyebutkan ajaran Bileam, hal itu jadi sebuah peringatan bahwa kejatuhan umat Tuhan tidak selalu datang dari serangan luar. Tetapi seringkali kejatuhan umat Tuhan datang dari dalam ketika umat Tuhan berkompromi dan melakukan banyak perzinahan rohani dengan menyembah kepada ilah-ilah lain. Kejatuhan umat Tuhan tidak selalu datang dari luar gitu ya. Serangan atau ancaman atau bahaya yang dihadapi gereja Tuhan tidak selalu datang dari luar. Tidak selalu datang dari agama-agama lain yang opresif. Tidak selalu datang dari pemerintah yang mungkin melarang ibadah dan lain sebagainya. Ada yang bergumul seperti itu, tetapi ada juga pergumulan lain bahwa gereja seringkali menghadapi bahaya dari dalam. Ketika apa? Ketika ada kompromi di dalam moralitas dan spiritualitas. Ketika ada kompromi di dalam moralitas dan spiritualitas, disitulah potensi di mana gereja perlahan-lahan akan digerogoti dan perlahan-lahan akan jatuh. Kompromi inilah yang menjadi tantangan bagi gereja Pergamus maupun kembali lagi menjadi pergumulan dari gereja sepanjang zaman. Sebaliknya ini jadi panggilan bagi gereja untuk kita hidup kembali mengingat hidup untuk setia penuh kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus Kristus. Menjadi pengikut Kristus berarti memiliki identitas yang jelas dan tidak berkompromi terhadap nilai-nilai yang dunia tawarkan. Umat Israel di masa lalu diperintahkan untuk hanya menyembah Allah Yahweh. Dan akhirnya mereka gagal. Mereka tadi bilangan 25 tadi, mereka akhirnya menyembah kepada dewa-dewa, makan dari korban persembahan, korban sembelihan bagi Allah, dewa-dewa asing dan lain sebagainya. Dan di situ gambaran yang dipakai juga ada gambaran mereka berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Pada zaman dulu, aspek yang namanya berzinah itu akan selalu berkaitan dengan dua dimensi. Dengan dimensi spiritual dan dimensi seksual. Dua hal ini saling terikat di zaman dulu. Kenapa? Karena waktu orang menyembah sebuah dewa di zaman dulu, zaman kuno. Ketika menyembah dewa akan selalu disertai dengan pelacuran bakti atau seks di dalam kuil dewa tersebut. Itu adalah cara mereka menyembah kepada dewa-dewa di zaman itu. Dan di sini kita akhirnya melihat ketika bangsa Israel mulai berkompromi, dua hal yang akan dikompromikan yang akan sekali jalan yaitu moralitas dan spiritualitas. Moralitas juga akan bicara tentang kekudusan, tentang kemurnian, tentang berbagai hal. Dan moralitas dan spiritualitas inilah yang juga menjadi tantangan bagi banyak gereja sepanjang zaman. Hampir 1.500 tahun setelah Israel menyembah kepada dewa Baal Peor ini, jemaat di Pergamus kembali dihadapkan dengan situasi yang serupa. Dan pertanyaannya kembali, apakah mereka akan tetap setia kepada Kristus atau mereka akan tergoda untuk menyesuaikan diri dengan kebudayaan pagan, kebudayaan kafir di sekeliling mereka. Israel zaman dulu diperhadapkan dengan Baal Peor. Pergamus 2000 tahun yang lalu diperhadapkan dengan tawaran-tawaran dunia di kota Pergamus itu. Dan pertanyaannya, bagaimana dengan gereja abad ke-21 ini? Khususnya ketika kita juga menghadapi banyak kompromi, banyak bahaya-bahaya yang diperhadapkan di tengah dunia kita. Moralitas dan spiritualitas akan terus menggerogoti gereja di dalam setiap zaman. Bapak Ibu, kita melihat semakin lama kemerosotan moral semakin banyak terjadi gitu ya. Dosa semakin lama semakin dinormalisasi. LGBT di mana-mana sekarang sudah makin dianggap umum dan banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dengan berbagai macam argumentasi-argumentasi yang dunia tawarkan.
Kita melihat di zaman ini LGBT sekarang dibenarkan dengan alasan apa? Oh, dunia barat sudah dengan mudahnya mengatakan ini akan bagian dari hak asasi. Semua orang bebas memilih gendernya masing-masing dan lain sebagainya. Kita sekarang melihat dunia yang semakin lama semakin menawarkan banyak hal dan tidak sadar bahwa ini akan menggerogoti gereja semakin lama semakin besar. Saat ini di Indonesia ya katakanlah masih banyak gereja-gereja yang tetap teguh untuk menolak LGBT dan lain sebagainya. Kenapa ya? Mungkin karena agama-agama di Indonesia begitu kuat ditekankan gitu ya. Sila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya kita punya agama mayoritas sekeliling kita, Muslim pun menolak dengan keras terhadap praktik LGBT dan lain sebagainya. Kita masih terbantu oleh adanya anugerah umum yang Tuhan berikan bagi Indonesia. Tapi nggak ada jaminan bahwa ini akan terus terjadi kalau kita tidak sungguh-sungguh memegang identitas kita sebagai orang-orang Kristen. Kita tidak tahu akan ada seperti apa tantangan yang kita hadapi di depan. Gereja-gereja di Eropa, mereka sudah menjadi gereja yang mungkin akan berkompromi. Kenapa? Karena pemerintahnya pun mulai menekan mereka, ini gereja nggak akan lagi diakui, gereja nggak akan lagi diresmikan, dianggap legal kalau tidak mau mempraktikkan menyetujui pernikahan sesama jenis misalnya, contohnya memberkati pernikahan sesama jenis. Kalau tidak dilakukan, kalau tidak didukung gereja, ini berarti gereja tidak mendukung hak asasi, ini berarti gereja sudah menolak prinsip kemanusiaan dan lain sebagainya. Dunia barat sudah jatuh sedemikian dalam. Kita tidak tahu kapan Indonesia masih bisa bertahan seberapa jauh lagi, tetapi ini kembali mengingatkan setiap zaman punya tantangan, setiap zaman punya bahaya. Dan gereja satupun tidak pernah ada yang kebal. Bapak Ibu, penyembahan berhala di zaman modern ini akan merasuk ke dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda. Dalam pekerjaan misalnya akan banyak cerita-cerita, manipulasi, laporan keuangan dan lain sebagainya gitu ya, suap menyuap sudah banyak terjadi. Itu bentuk-bentuk yang lebih simpel, lebih tidak terhindarkan di tengah-tengah masyarakat kita. Atau bahkan tindakan menindas bawahan itu sudah jadi sebuah hal yang umum yang bisa kita katakan ya semua perusahaan gitu toh gitu ya. Ini menunjukkan ada sebuah pergeseran lagi. Kalau Pergamus pada waktu itu mereka menghadapi kebudayaan, mereka menghadapi banyak tantangan dari budaya, dari penyembahan dewa-dewa. Sekarang dewa-dewanya masuk ke dalam bentuk-bentuk yang lebih sehari-hari. Bentuknya uang, stabilitas karir, kesuksesan. Ya mungkin ada orang-orang yang mungkin berkata, ya terpaksalah lakukan bisnis yang begitu agak abu-abu seperti ini. Kalau enggak kan perusahaan bangkrut. Kalau bangkrut gimana kita menghidupi keluarga dan memberikan persembahan buat gereja gitu ya. Mungkin ada orang-orang berpikir seperti itu. Tetapi ini kan sebatas bentuk penipuan diri sebetulnya ya. Akhirnya kita jadi memposisikan diri seolah-olah Tuhan dalam tanda kutip butuh dosa kita untuk menggenapi rencananya. Dan akhirnya Tuhan butuh dosa kita untuk memelihara gerejanya. Ini kan sebuah gambaran yang tentu keliru. Atau mungkin dalam gambaran sekarang, kalau zaman dulu orang-orang gereja di Pergamus, oke, ikut makan persembahan berhala gitu ya di dalam ayat yang tadi kita baca. Sepertinya ini ada gambaran tentang mereka, ya namanya cuma makan aja lah, ikut-ikut aja. Tapi ini tentang seperti mengkonsumsi narasi duniawi tanpa penyaringan. Akhirnya bentuk konkretnya banyak gereja-gereja yang mengadopsi gaya hidup dunia. Mengadopsi gaya hidup katakanlah hedonis, konsumeris, atau bahkan memvalidasi pandangan-pandangan dunia yang bertentangan dengan Alkitab. Hanya untuk menghindari supaya tidak dibilang kuno, tidak dibilang intoleran, atau tidak dibilang radikal di tengah-tengah pergaulan kita. Kita melihat bahwa tantangan begitu banyak yang bentuknya sangat sehari-hari. Atau bahkan ya tentang kekudusan moral, tentang kekudusan hidup dan lain sebagainya. Kita melihat juga banyak gambaran-gambaran perselingkuhan di tengah-tengah dunia saat ini. Ini menjadi sebuah tantangan yang begitu besar yang gereja akan hadapi. Sedikit ilustrasi gitu ya. Kenapa tema hari ini disebut sebagai para pezinah? Pergamus para pezinah.
Karena saya melihat dalam perenungan ini, Alkitab selalu konsisten memberikan gambaran metafora relasi Tuhan dengan umatnya, relasi Tuhan dengan gerejanya, seringkali diberikan sebagai sebuah metafora pernikahan. Dari zaman dulu, kalau tadi kita lihat gitu ya, ketika bicara seperti yang tadi saya bilang, berbicara tentang penyembahan berhala akan melibatkan dua aspek, dimensi spiritual dan dimensi moral atau seksual gitu ya. Karena memang dari zaman dulu Tuhan ingin supaya umat Tuhan berelasi dengan Tuhan sebagai sebuah relasi yang eksklusif bagaikan pasangan suami istri. Nanti gambaran-gambarannya akan makin jelas ketika kita baca kitab Hosea, kitab Yesiel gitu ya. Bayangkan Hosea suruh gambarkan, oke, Hosea kamu sebagai nabi Tuhan, bicara tentang suara Tuhan. Caranya gimana? Kamu nikahi pelacur. Nikahi orang yang sudah tidak beres kehidupan seksualnya. Nanti dia akan melacur lagi, tapi gak apa-apa, terima lagi. Mungkin Hosea bertanya-tanya, buat apa Tuhan? Kenapa aku harus melewati seperti ini cuma buat bicara tentang suara Tuhan? Tapi disitulah Tuhan akan sampaikan, seperti itulah juga relasi Tuhan dengan umat Tuhan. Umat Tuhan begitu banyak melacurkan diri kepada banyak dewa-dewa, tapi Tuhan kembali menerima mereka lagi. Ini kan gambaran yang selalu konsisten gitu ya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, relasi Tuhan dengan umatnya adalah relasi yang dikaitkan dengan pernikahan. Sampai nanti di kitab Wahyu kita akan bahas tentang pernikahan antara Kristus mempelai laki-laki dengan gereja mempelai perempuan. Ada pesta pernikahan anak domba. Nanti kita akan bahas di bagian berikutnya. Tetapi ini sebuah metafora yang kemudian bisa kita pakai untuk melihat bahwa Tuhan menghendaki adanya sebuah kekudusan di dalam relasi. Kekudusan di dalam sebuah ikatan. Tuhan tidak ingin umatnya menjadi umat yang sembarangan menyembah kepada banyak bentuk penyembahan berhala. Kepada banyak hal-hal yang bisa kita katakan, oke, kami sembah Kristus tetapi kami sembah yang lain juga. Itu namanya berhala. Di sini kita jadi melihat gereja akan selalu menghadapi banyak tantangan, kompromi di tengah dunia. Tapi sekarang gereja masa kini pun dipanggil untuk tetap berpegang teguh pada identitas kita di dalam Kristus. Waktu kita mengkompromikan identitas, kita tidak ada bedanya dengan para pezina seperti orang-orang yang ada di zaman Pergamus, gereja Pergamus. Maka inilah bagian pertama yang kita renungkan. Tantangan yang dihadapi gereja adalah tantangan tentang kompromi identitas. Ini jadi sebuah ajakan. Mari kita mengenali setiap potensi kompromi apa yang ada di sekitar kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang dipercayakan di dalam dunia pekerjaan. Pekerjaan yang mungkin akan begitu banyak tantangan. Pekerjaan yang mungkin akan umum, lazim dengan praktik suap menyuap dan lain sebagainya. Tapi mari kita kembali melihat ada bahaya-bahaya seperti ini, tentang kompromi seperti ini. Kita mengevaluasi diri lagi. Apakah kita hidup untuk Kristus atau hidup untuk uang, kenyamanan diri, reputasi dan lain sebagainya. Tapi kita masuk ke dalam perenungan yang kedua. Kalau kita sudah tahu komprominya, bahayanya adalah kompromi identitas, maka sekarang kita lihat apa yang perlu gereja lakukan gitu ya. Kita selalu bertanya-tanya, udah tahu masalahnya sekarang, oke, apa yang harus dilakukan? Langsung simpel aja. Setelah melihat tantangan ini, apa yang menjadi peringatan bagi Pergamus? Kita kembali merenungkan dari Wahyu pasal 2 tadi. Kita kemudian melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam ayatnya yang ayat ke-16. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Aku akan datang kepadamu dan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ayat 12-nya mengatakan, inilah firman dari dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Dua kali bagian ini disebutkan kata pedang. Dan di sini lebih jelas lagi dikatakan pedang bermata dua. Bapak Ibu mungkin bisa bayangkan pedang gitu ya. Pedang itu kalau dikatakan bermata dua, berarti sisi yang tajamnya ada dua. Kita jangan bayangkan seperti pisau dapur gitu ya. Pisau dapur satu sisi yang tajam, satu sisi lagi kita pakai buat nekan benda yang ingin kita potong kalau keras gitu ya. Pisau dapur yang tajamnya satu sisi. Tapi pedang yang dipakai di dalam gambaran ini dikatakan sengaja pedang yang bermata dua.
Nanti kita lihat apa implikasinya. Tapi kita melihat ketika baca bagian ini, pedang bermata dua ini mungkin terkesan sebagai sebuah ancaman gitu ya. Teror bagi kita. Wah, kalau gagal ini Tuhan akan datang memerangi kita. Akhirnya kita dikutuk, kita binasa, kita masuk neraka dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk sebagai gereja Tuhan untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Satu sisi memang betul bahwa perlu ada pertobatan. Kalau tidak, ya akan ada konsekuensi gitu ya. Tapi di sisi lain kita didorong kembali sebagai gereja Tuhan. Itu artinya kita perlu bertekun di dalam perjuangan kita melawan setiap bahaya kompromi yang Tuhan peringatkan di dalam bagian ini. Dan di sini pedangnya dikatakan bermata dua. Itu berarti pedang ini juga akan tajam ke depan, tajam ke kita. Tajam ke depan gunanya apa? Karena pedang ini adalah sebuah senjata yang juga Tuhan berikan untuk gereja menghadapi dunia yang ada di depan kita. Gereja tidak hanya ditinggalkan sendirian di tengah dunia. Gereja adalah gereja yang kepadanya Tuhan menyatakan diri, aku adalah Tuhan yang memakai pedang tajam bermata dua. Gereja waktu ada di tengah dunia, ya memang kita punya banyak tantangan, kita punya banyak kesulitan, banyak ancaman, godaan kompromi. Tapi Tuhan mau mengatakan, jangan lawan itu dengan kekuatanmu sendiri. Jangan maju berperang dengan tanpa senjata gitu ya. Jangan maju berperang dengan mengandalkan kehebatan diri sendiri, kehebatan gereja sendiri. Tetapi majulah perang dengan apa? Dengan pedang bermata dua yang Tuhan berikan. Artinya apa? Pedang bermata dua ini kemudian kitab Ibrani akan jelaskan lebih lanjut sebetulnya. Pedang apa yang sebetulnya Kristus keluarkan dari mulutnya gitu ya. Memakai pedang bermata dua keluar dari mulut Kristus. Ini adalah gambaran di Ibrani 4 ayat 12. Saya bacakan Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pedang bermata dua adalah firman Allah. Pedang bermata dua dikatakan di sini firman Allah itu lebih kuat dan lebih tajam daripada pedang. Dia bisa menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, artinya memisahkan sesuatu yang tidak terlihat, memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Sendi dan sumsum itu sesuatu yang sudah menempel, tetapi di dalam firman Allah ini bisa dipisahkan dan memberikan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman itulah yang disebut sebagai pedang bermata dua. Karena firman itu satu sisi, dia akan mengevaluasi diri kita. Mengevaluasi hati kita ketika kita berbuat dosa lagi dan lagi. Tetapi kemudian setelah dievaluasi, kita bertobat. Tetapi firman Tuhan itu, pedang bermata dua itulah yang menjadi senjata kita untuk menghadapi ancaman dunia. Pedang itu juga dipakai untuk menyerang, melawan setiap tantangan yang kita harus hadapi. Pedang bermata dua berarti sebuah pedang yang bisa melukai kita ketika memang harus dilukai karena kita telah jatuh dalam dosa. Tapi di sisi lain ini juga pedang yang akan dipakai untuk melawan setiap godaan dunia. Pedang yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menghidupi identitas kita. Inilah firman Tuhan. Bapak Ibu, gereja bukan menjadi institusi yang penting karena musiknya, karena penata layarnya, karena yang lain-lain. Gereja boleh ada, boleh tidak kalau cuma mengandalkan hal-hal seperti itu. Tetapi gereja di tengah dunia harus menjadi sebuah gereja yang penting kalau gereja itu masih menyuarakan firman Tuhan. Firman satu-satunya yang membuat gereja bisa tetap ada. Bapak Ibu, kita di dalam gereja ini, saya baru berapa bulan di tempat ini, tapi mungkin Bapak Ibu sudah ada lebih lama dari saya. Bapak Ibu mungkin sudah menyaksikan berapa banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh gereja Geri Malang ini. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa pikirkan, apa sih yang bisa membuat gereja ini tetap ada sampai hari ini? Apa yang membuat Geri Malang masih bisa tetap eksis sampai hari ini 34 tahun dengan setiap pergumulan yang ada? Apakah orang-orangnya? Mungkin orang-orang silih berganti, satu persatu datang dan pergi. Apakah
mungkin gedung mungkin kita sudah pernah pindah tempat dan mungkin nanti akan ada banyak perpindahan lain. Apakah finansialnya? Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami keadaan finansial gereja yang lebih buruk. Apakah fasilitasnya? Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami gereja yang fasilitasnya jauh lebih sederhana. Bukan itu semua yang membuat gereja ini ada. Bukan itu semua yang membuat gereja ini bisa eksis tetap sampai hari ini. Yang membuat gereja bisa tetap ada hanya satu. Kalau gereja masih menyuarakan firman Tuhan. Yang membuat umat Tuhan tetap ada, tetap menjadi penting di tengah dunia. Setiap individu demi individu, bukan kemampuan kita, bukan kehebatan kita, bukan intelektualitas, bukan finansial, bukan signifikansi di tengah masyarakat dan lain sebagainya. Bukan, itu semua boleh ada, boleh tidak. Tetapi satu hal yang tidak boleh ada dalam kehidupan umat Kristen, umat Tuhan, yaitu firman di dalam hati kita. Seberapa banyak firman yang engkau dan saya pegang sampai hari ini? Dalam keadaan yang dihadapi dalam semua kesulitan, hanya firman Tuhanlah yang menjadi pedang untuk kita jadikan sebagai senjata. Senjata untuk melukai diri kita kalau memang kita perlu dikoreksi. Tapi juga senjata yang kita pakai untuk menghadapi setiap tantangan yang dunia berikan. Dalam keadaan seperti inilah Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai pedang bermata dua. Surat Ibrani memberikan dukungan bahwa orang-orang Israel memahami pedang bermata dua ini dengan dikaitkan dengan firman Allah gitu ya. Sekarang kita melihat dalam kitab Wahyu juga surat kepada jemaat di Pergamus, pedang itu sekarang keluar dari mulut Yesus. Gambaran pedang bermata dua ini bukan merupakan ancaman bagi gereja yang berkompromi, bukan hanya ancaman saja, tetapi juga kekuatan. Bukan hanya ancaman tetapi kekuatan. Ancaman kalau memang gereja tidak mau bertobat, tetapi bagi gereja yang mau berbalik, bertobat, mau kembali pulang di dalam naungan kasih Tuhan, pedang itu, firman itu akan menjadi kekuatan bagi engkau dan saya. Aplikasinya hari ini gereja seringkali punya konsep yang salah tentang firman gitu ya. Banyak orang-orang hari ini berusaha mereduksi pedang bermata dua ini jadi sebatas sangat simplistik gitu ya. Gereja modern hari ini banyak yang dipenuhi dengan kecemasan, depresi, luka batin, kecewa sama orang A, B, C, kecewa sama gereja. Akhirnya firman Tuhan itu dijadikan sebagai penghiburan, sebagai motivator sukses dan panduan psikologi dan lain sebagainya. Firman Tuhan tidak dipakai untuk mengoreksi diri, mengoreksi keberdosaan dan lain sebagainya. Mungkin banyak gereja-gereja yang membuat pemberitaan firman Tuhan hanya sebatas penghiburan emosional gitu ya. Yang penting diberikan kekuatan, Tuhan selalu baik dan lain sebagainya. Memang betul Tuhan selalu baik, tapi ada aspek koreksi dirinya juga. Ada aspek pertobatan yang perlu dilakukan dan lain sebagainya. Pedang itu dirancang juga untuk mematikan kedagingan kita. Jika kita membaca Alkitab dan tidak pernah merasa tersinggung, terkoreksi, tertampar, hancur hati, ya mungkin kita sedang menumpulkan satu sisi dari sebuah pedang. Pertobatan di dalam dunia modern ini berarti melibatkan aspek, harus ada aspek koreksi diri dan kehancuran hati. Atau mungkin kita bisa aplikasikan lebih lanjut. Kita seringkali juga melihat pertobatan itu sebatas manajemen perilaku mungkin gitu ya. Banyak orang-orang Kristen mungkin jatuh dalam kompromi. Kenapa? Karena hanya melihat firman Tuhan itu cuma sebatas tata laksana aturan. Akhirnya kita sederhanakan, oke berarti gak boleh ini, gak boleh itu, disiplin, ikut aturan. Akhirnya semua dibatasi jadi sebuah aturan-aturan, sebuah set regulasi yang mengatur sedemikian rupa tanpa kita tahu makna di baliknya. Akhirnya ini jadi seperti orang-orang Farisi yang membuat hukum Taurat dari berapa puluh itu, kemudian dari 10 hukum Taurat dan berbagai aturan lainnya, mereka kembangkan jadi 600-an aturan-aturan lain yang kemudian jadi begitu membebani tanpa mereka paham apa tujuan dari hukum Taurat. Tetapi di dalam keadaan seperti ini, pedang bermata dua, itu dikatakan di surat Ibrani, dia memisahkan jiwa dan roh, artinya dia menembus kepada tingkat motivasi yang paling dalam. Kita sering mengajak orang untuk mengubah perilaku, bertobat gitu ya.
tetapi cuma sebatas tindakan luarnya saja. Kita tidak betul-betul mengoreksi akar yang menjadi berhala dalam kehidupan kita maupun kehidupan orang lain di sekitar kita. Misalnya orang bisa berhenti merokok gitu ya, cuma karena apa? Takut misalnya takut sakit lah, takut cepat mati lah, takut paru-paru menghitam dan lain sebagainya. Tapi enggak dibawa lebih lanjut untuk melihat buat apa sih ada hal-hal yang mungkin udah jadi berhala, mungkin rokoknya pernah dijadikan sebagai sebuah pelarian dari kesetresan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu kan akhirnya membuat rokok itu sendiri jadi berhala gitu ya. Akhirnya orang cuma mengubah perilaku sebatas dari ketakutan dan tidak menggali lebih lanjut kepada akar masalahnya yang lebih dalam. Atau orang berhenti menonton misalnya pornografi dan lain sebagainya cuma karena takut ketahuan dan lain sebagainya. Ini bukan pertobatan sejati gitu ya. Orang baru bisa mengalami pertobatan sejati misalnya karena berhenti melihat pornografi atau mungkin berhenti melakukan tindakan perselingkuhan. Kenapa? Karena memandang kepada kekudusan Kristus. Itu kan gambaran yang begitu beda gitu ya di tengah dunia. Dunia tawarkan sesuatu yang sangat superficial, sangat dangkal. Misalnya dalam banyak konteks dunia tawarkan hal-hal yang cuma mengubah perilaku, tetapi firman Tuhan menawarkan sesuatu yang mengajak kita masuk lebih dalam. Bahwa orang-orang yang tahu keindahan diterima Kristus. Orang-orang yang tahu keindahan identitas diri ditentukan oleh Kristus akan sadar, iya kita gak perlu loh menjadi penjilat-penjilat di dalam dunia pekerjaan misalnya, seperti itu. Orang-orang yang tahu namanya relasi diterima apa adanya akan jadi orang-orang yang sadar, iya gak perlu loh menjadi orang yang people pleaser di tengah masyarakat, di tengah-tengah pertemanan. Orang-orang yang tahu bahwa kasih Kristus sudah cukup, itu akan punya hati yang bisa mengasihi teman-teman kita, komunitas kita dengan tulus tanpa harus dikendalikan oleh opini orang lain. Kita bisa membandingkan di dalam berbagai konteks kehidupan kita di tengah dunia. Kita melihat dunia ini menawarkan banyak tindakan perilaku-perilaku yang cuma mengatur behavior kita, mengatur mungkin pergumulan-pergumulan kita, berikan solusi dangkal. Tetapi firman Tuhan akan menawarkan sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang bicara tentang penerimaan apa adanya, bicara tentang membalas kebaikan, membalas kejahatan dengan kebaikan dan lain sebagainya. Itu tidak akan ditemukan di tengah dunia. Dan di sini kita akan melihat banyak hal yang dunia tidak bisa tawarkan, dan itu semua hanya bisa kita dapatkan melalui perenungan firman Tuhan. Seberapa banyak firman yang engkau dan saya miliki, pegang hari ini. Itulah yang Tuhan kemudian akan dorong kepada setiap gereja di sepanjang zaman. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita perjuangkan, kita perlu menghadapi bahaya kompromi identitas itu dengan apa? Bukan dengan tindakan konyol maju sendiri, atau tindakan konyol mencari senjata-senjata lain yang dunia tawarkan, tetapi kita dipersenjatai dengan sebuah pedang bermata dua, yaitu firman Allah. Maka kita kembali saya review. Pertama, refleksi kita hari ini, tantangannya adalah kompromi identitas. Tapi senjata kita adalah firman Allah sebagai pedang bermata dua. Dan kita masuk dalam perenungan terakhir. Apa yang kemudian akan kita dapatkan bagi gereja yang menang, bagi gereja yang setia, apa yang Tuhan janjikan? Ayat 17 menutupnya dengan mengatakan, barang siapa menang, kepadanya kuberikan mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Dikatakan di sini ada beberapa gambaran, mana yang tersembunyi, batu putih yang ada nama baru yang tidak diketahui siapapun. Mana, batu, nama. Ini mau bicara tentang apa? Kita singkat saja bagian ini. Ketika bicara tentang mana itu sudah sesuatu yang sangat familiar bagi kita gitu ya. Mengingatkan bagaimana Israel di padang gurun, mereka dipelihara Tuhan dengan mana yang mereka dapatkan setiap harinya
kecuali hari Sabat gitu ya. Tapi mana ini disebut sebagai mana yang tersembunyi. Itu artinya Tuhan memelihara gerejanya dengan pemeliharaan yang akan datang di dalam cara yang tidak sepenuhnya bisa kita ketahui. Mana yang tersembunyi menyatakan pemeliharaan Tuhan yang akan dinyatakan di dalam caranya yang Tuhan akan nyatakan. Gereja tidak ditinggalkan sendirian karena Tuhan menyatakan pemeliharaannya melalui mana yang tersembunyi. Tapi bukan hanya itu, barang siapa menang dikatakan juga kepadanya akan diberikan batu putih. Di atasnya tertulis nama baru. Nah, ini ada beberapa penafsiran, saya tidak sampaikan semua di sini karena terlalu panjang. Tapi saya ambil saja sedikit gambaran tentang batu. Batu putih itu ya ada salah satu penafsiran yang tradisional, yang umum. Batu itu selalu menjadi pengingat bagi orang-orang Israel. Kemudian di dalam gambaran kultik ibadah mereka ketika datang kepada Tuhan dalam ibadah Israel di Perjanjian Lama, yang bisa masuk ke dalam kemah suci hanyalah imam. Tetapi imam itu masuk ke kemah suci dengan memakai sebuah baju. Bajunya disebut sebagai baju efod. Ini Bapak Ibu bisa baca sendiri di dalam kitab-kitab Taurat gitu ya. Baju efod itu adalah sebuah baju yang di dalam baju itu ada 12 batu. 12 batu ditempel di dalam baju itu, dan 12 batu itu mewakili seluruh umat Tuhan, 12 suku Israel. Jadi gambarannya seperti ini. Ketika Israel mau beribadah, yang boleh masuk ke dalam tempat kudus Tuhan hanyalah imam, dan imam itu menjadi wakil dari umat Tuhan. Tandanya apa? Tandanya ada batu-batu yang dipakai di baju efodnya. Nah, sekarang dikatakan barang siapa menang akan diberikan batu putih yang ada nama baru yang tidak diketahui siapapun. Maka di sini dikatakan gambarannya adalah barang siapa menang, mereka akan langsung diingatkan, ya, orang yang menang bisa datang kepada Tuhan. Seperti di dalam ibadah Israel dulu, mereka datang pada Tuhan dengan adanya batu yang tertempel di dalam baju imam. Di situ mereka datang pada Tuhan dan kemudian dikatakan nama baru. Nama siapa? Penafsir mengatakan ini adalah nama Yesus Kristus yang tidak diketahui oleh siapapun. Maka gambarannya adalah barang siapa menang, mereka akan datang kepada Tuhan dan mereka akan dikaruniai oleh kehadiran Yesus yang sempurna dalam kehidupan mereka. Gereja yang menang, gereja yang setia adalah gereja yang akan dikaruniai dengan sebuah hadiah terindah. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah Yesus itu sendiri yang akan menyatakan diri kepada kita dengan sempurna. Bapak Ibu, beberapa waktu seminar pemuda Pendeta Eko sebelumnya, hari Jumat 2 minggu lalu, Sabtu lalu, hari Valentine, Pak Eko menanyakan kepada para pemuda gitu ya. Di dalam pernikahan, kita bicara tentang pernikahan gitu ya. Di dalam pernikahan, hadiah atau apa yang paling berharga yang bisa diberikan bagi mempelai laki-laki gitu ya. Dikatakan situ semua setelah debat, kemudian Pak Eko berikan jawabannya. Hadiah paling indah, paling berharga di dalam sebuah konteks pernikahan yang bisa diberikan bagi mempelai laki-laki adalah mempelai perempuan. Dan sebaliknya, yang paling indah yang bisa diberikan kepada mempelai perempuan adalah sang mempelai laki-laki. Ini gambaran yang kita bisa kaitkan. Yang paling indah yang gereja bisa dapatkan adalah Kristus itu sendiri. Gereja sebagai mempelai perempuan bisa mendapatkan hadiah terindah, yaitu bentuknya apa? Yaitu adalah Yesus Kristus sendiri sebagai mempelai laki-laki. Pertanyaannya, apakah bagi Kristus gereja adalah mempelai yang terindah? Gereja yang seperti apa yang kemudian akan diberikan kepada Kristus? Gereja yang penuh dengan kehancuran, gereja yang penuh dengan keberdosaan, gereja yang seperti Pergamus, gereja yang berkompromi, gereja yang gagal dan gagal lagi. Dan di situ di dalam gambarannya seperti perempuan Samaria. Yesus kemudian datang kepada perempuan Samaria ini, ada gambaran di mana di dalam seminar kemarin juga dibahas. Ini adalah gambaran yang sangat berkaitan dengan pernikahan. Apakah
gereja yang diberikan kepada Kristus betul-betul menjadi sebuah gambaran yang indah, betul-betul sebuah gambaran yang baik yang bisa diterima oleh Kristus? Jawabannya tentu, siapakah kita? Kita datang kepada Kristus dengan membawa keberdosaan. Tapi kita akhirnya melihat gambaran yang Tuhan berikan adalah Yesuslah yang datang kepada gereja. Yesuslah yang datang kepada perempuan Samaria itu, dan di situ dia memberikan pemulihan. Dia memberikan kehidupan baru. Dan Yesus yang sama yang datang kepada gereja-gereja di surat Wahyu ini. Yesus yang datang kepada Pergamus dengan membawa pedang. Tapi pedang itu juga yang dipakai untuk memurnikan kembali jemaat di Pergamus. Yesus yang sama datang kepada setiap kita untuk membawa kehidupan baru bagi setiap kita. Barang siapa menang, kepada kita akan diberikan pemeliharaan Allah yang tersembunyi. Barang siapa menang, kepada kita akan diberikan batu putih. Berarti kita datang kepada Tuhan dan di situ diberikan sebuah nama baru. Nama baru adalah nama Yesus yang dikaruniai bagi kita. Maukah kita di dalam kehidupan kita bergumul bersama-sama sebagai gereja Tuhan yang masih belum sempurna ini? Gereja yang mungkin tidak akan pernah bisa jadi sempurna. Tapi kita terus berjuang bersama, bertobat, berbalik kembali, melihat setiap potensi bahaya kompromi, tetapi kemudian kita menghadapinya dengan firman Tuhan. Dan dari situ Tuhan akan datang mendapati kita sebagai hamba-hamba yang setia kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah akan memulihkan gereja yang tidak sempurna ini. Karena kita sebagai mempelai yang akan dipercantik, diperindah. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Roh Kudus yang menolong setiap kita sampai kerajaannya datang kembali secara sempurna di tengah dunia. Mari kita berdoa. Kami rindu Tuhan, Kau memulihkan keadaan kami di tengah segala pergumulan yang ada. Kami punya banyak keadaan-keadaan yang sulit di tengah-tengah dunia. Kami mungkin menghadapi berbagai kompromi, berbagai bahaya, tantangan yang harus dihadapi dengan berbagai tawaran yang dunia berikan. Tawaran kenyamanan, tawaran keamanan diri, tawaran tentang stabilitas hidup yang ternyata berbenturan dengan firman Tuhan. Tuhan, kami tidak mau hidup seperti cara hidup dunia. Tetapi kiranya Engkau memurnikan kami kembali dengan firman-Mu, memurnikan kami kembali dengan firman seperti pedang bermata dua yang akan mengoreksi hati kami, mungkin memberikan banyak tamparan kepada setiap kami, tetapi kami tahu bahwa semua itu dipakai untuk memurnikan kehidupan Kristen kami. Dan kiranya Tuhan yang terus menolong kami bisa menghadapi setiap tantangan dunia ini dengan firman Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan, murnikan kembali hidup kami, dan kiranya kami bisa menjadi hamba-hamba yang setia, menjadi orang-orang yang menang, dan menikmati karya Kristus yang sempurna bagi setiap kami. Kami bersyukur dan memohon belas kasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini perdengaran firman Tuhan, mari kita